Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu di salah satu dari rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Lumajang. Kita berdoa kepada Allah semoga hidup yang kita di hari ini bisa berbuah ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang soleh, dan semoga bisa memperberat iman kebaikan kita nanti di akhirat. Ibu-ibu, mohon suaranya dikendalikan. Jangan diterima. Pada kesempatan malam ini saya ditemani Ustaz Muhammad Asasuddin. Kami diberi tema oleh panitia untuk mungkin bisa menyampaikan kepada jemaah sekalian yang berjudul Permata yang Hilang dari Para Penduduk. Kajian kita mungkin tidak panjang, selama-lamanya mungkin paling akhir adalah 7:30 itu sudah selesai. Sementara mungkin yang akan kami sampaikan pada malam hari ini mungkin ada beberapa poin. Untuk menghemat waktu mungkin tidak bisa terlalu panjang. Kami mohon untuk bisa jamaah bisa mencatat. Kalau jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, ya catatlah supaya nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kapan dibutuhkan ilmu ini bisa jamaah juga. Saya langsung saja untuk menghemat waktu. Permata yang hilang dari para penuntut ilmu, nomor 1 adalah tata krama dalam majelis. Ini permata yang hilang yang paling dasar dari para penuntut ilmu di zaman sekarang, yang mungkin kita tidak dapatkan di zaman dahulu. Coba kita, bukan cuma di Lumajang. Saya ke Bali, saya ke beberapa tempat yang lain. Kalau di laki-laki mungkin karena melihat asap besar-besar yang isi, karena terlihat kita saling menatap, sehingga mungkin untuk laki-laki relatif lebih mudah. Di ibu-ibu tidak. Bahkan kita sekarang sedang berlangsung dan sekarang mengatakan tentang tata krama majelis, suara tidak begitu baik. Di zaman dahulu, Imam Asy-Syafi'i mau buka buku saja di majelisnya Imam Malik itu pelan-pelan supaya tidak menimbulkan keributan, supaya tidak bersuara. Kertas yang dibuka di hadapan majelis Imam Malik itu dibuka oleh Imam Asy-Syafi'i pelan-pelan karena khawatir mengganggu. Ada kisah yang sangat menakjubkan bagaimana tata krama di zaman dahulu itu sangat diperhatikan oleh sebagian penuntut ilmu yang betul-betul serius. Di antara yang belajar dari Imam Malik, namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya ini migrasi atau bisa dibilang ya safar untuk mencari ilmu dari Spanyol datang ke kota Madinah. Suatu hari kajian di majelisnya Imam Malik, tiba-tiba ada yang teriak, "Hadar al-fil! Hadar al-fil!" Artinya, ada gajah. Oh ya, ada gajah. Orang di zaman dahulu, mungkin sebagian dari mereka pernah dengar kata gajah, tapi tak tahu bagaimana bentuk gajah. Kalau dengar kata gajah itu dapat dari surat Al-Fil.
Alam tara kaifa fa'ala bi ashabil fil. Apakah bagaimana dikatakan bagaimana yang diperbuat oleh Allah kepada ashabil fil, tentara gajah. Sebagian orang yang memang tidak pernah lihat gajah langsung keluar meninggalkan majelis Imam Malik, pengen keluar lihat gajah, bagaimana bentuk gajah. Tersisa Yahya lainnya di depannya Imam Malik, tidak bergeming, jangankan untuk keluar, menoleh ke samping saja tidak. Maka Imam Malik berkata, kamu tidak keluar lihat gajah? Maka Yahya mengatakan, saya jauh-jauh migrasi dari Spanyol datang ke sini mau cari ilmu, bukan melihat gajah. Apa yang terjadi? Di antara perawi utama yang Al-Muwatta Imam Malik adalah Yahya bin Yahya. Ini perawi utama. Dan ini menunjukkan kepada kita, orang yang betul-betul punya tata krama dalam majelis itu biasanya adalah tipikal-tipikal penuntut ilmu yang nantinya berhasil. Ada yang kurang serius. Jadi kita dapati keumumannya adalah pada bagian akhwat. Bahkan tak jarang yang senantiasa menimbulkan keributan itu bukan dari yang baru datang, bukan. Dari yang sering datang, dari akhwat senior, yang seharusnya mungkin ada orang datang dengan jilbab umum, dengan pakaian umum yang bukan gelap-gelap, ingin belajar menuntut ilmu, mendengarkan, jadi terganggu gara-gara sebagai orang yang notabene senior, yang mungkin itu istri-istri kita juga, yang senior-senior juga. Di berbagai kota notabene demikian. Karena sudah sering kajian, sehingga gaul itu hanya sekedar jadikan ajang pertemuan. Nanti ngobrol di belakang, ngobrol. Mereka tidak sadar bahwa suara mereka begitu mengganggu. Jemaah di dalam itu apa? Bagaimana tata krama di dalam majelis yang diajarkan Nabi SAW? Di antaranya mendekat ke arah majelis. Mohon maaf kalau terpaksa tersindir yang di bagian luar. Suatu hari Nabi SAW sedang kajian di dalam masjid. Maka ada 3 orang yang lewat di depan masjid. Lalu kemudian yang satu masuk lalu dekat ke arah majelis. Yang satu masuk tapi di belakang, dan yang satu lagi berpaling. Maka Nabi SAW mengatakan, ini yang mendekat, maka Allah mendekat kepada. Yang itu mendekat tapi malu-malu, Allah pun mendekat malu-malu kepada. Yang satu tadi berpaling, maka Allah berpaling. Maka disebutkan oleh Nabi SAW adalah yang dekat dengan Allah. Nah ini mungkin masih bisa mengenai. Yang di luar kalau mau masuk, silakan. Ustaz Asas mungkin nanti akan ambil 2 atau 3 poin saja untuk beliau. Maka mungkin diserahkan kepada saya 2 dan beliau atau saya baca dari biasa. Permata yang hilang dari penuntut ilmu yang kedua adalah penghormatan terhadap umum. Penghormatan terhadap umum. Nabi SAW mengatakan, "Laisa li ummati man lam yujilla kabirana wa yara saghirana wa yara alimina." Kata Nabi SAW, tidak termasuk umatku orang yang tidak memuliakan dan tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak memberikan hak orang-orang yang ahli di antara mereka. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara bentuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah memiliki penghormatan terhadap orang-orang yang diadili. Nah, bagaimana bentuknya?
Mungkin kita bicara ketika ada sasaran. Di antaranya, ketika sedang guru berbicara, maka kita mendengarkan dengan seksama. Di antara ketika yang lain, misalnya kalau dia mau keluar, kita biarkan dia mau keluar, baru kita belakang. Kalau kita mau keluar dari masjid, mau ambil sendal, beliau juga mau ambil sendal, asas keluar tidak ambil sendal, maka kita yang persiapan ini mencari sendal. Sudah beliau pergi, baru kita cari sendal. Kalau ada jamuan makan, maka biar mereka duluan yang makan. Ustaz-ustaz yang makan, baru kita belakang. Saya punya pengalaman, Ustaz. Saya pernah dapat undangan di satu daerah. Ada undangan makan durian. Kan? Baru nyampe, ikhwan-ikhwannya langsung makan. Saya bilang, sudah makan? Saya belum ya. Iya, Pak. Kebetulan kejadiannya baru dari pagi. Saya nggak masalah ya. Cuma dia bilang nanti malam kalau selesai pikiran baru mampu. Karena memang mungkin asalnya kita mungkin sudah pernah merasakan bagaimana kita dulu hidup misalnya di pondok atau di perkuliahan, kadang-kadang ada acara jamuan makan, kita benar-benar niat ngendok ke kiri kita sebelum kita lihat syekh sering dulu waktu di gereja undangan makan di rumahnya syekh saat acara. Kita yang murid-murid beliau itu menunggu di ruangan. Para masyayikh sudah berdiri maka baru kemudian ada yang silakan baru kita silakan. Dari itu ada perhatian. Di antara adab yang lain kepada para guru, tidak memotong pembicaraannya. Apabila dia sedang berbicara, maka kita tidak memotong pembicaraan. Seperti misalnya, ini Ustaz Asas. Ini ada ikhwan sedang bertanya, lagi ngobrol berdua. Adabnya tidak langsung masuk ke dalam pembicaraan, langsung potong pembicaraan. Bisa jadi pembicaraan itu penting, bisa jadi pembicaraan itu rahasia. Maka penghormatan kita terhadap guru adalah tidak langsung mendekat, melainkan menunggu dipersilakan mendekat baru kemudian mendekat. Lebih bagus lagi apabila kita minta izin kepada yang sedang bicara dengan Ustaz. Apa nanti ya terpaksa potong Ustaz, cek Ustaz, mohon maaf itu anaknya lagi cari. Tidak langsung mau bicara. Bentuk penghormatan terhadap para guru di antaranya adalah tidak menabrak-nabrakkan pendapatnya dengan pendapat sesama guru yang lain. Seperti seseorang berkata di majelisnya, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang hukum ini dan itu? Setelah dijawab, lalu disambung, tapi ada Ustaz yang bilang begini dan begini. Atau malah disebut lagi namanya, Ustaz, bagaimana pendapatnya Ustaz Anu yang mengatakan begini dan begitu? Bagaimana pendapat Ustaz? Ini nabrak-nabrakkan pendapat yang nanti bisa jadi mengadu domba selama para guru. Di antara bentuk penghormatan kepada para guru adalah tidak membicarakan urusan pribadinya yang memang itu pokoknya urusan pribadinya yang tidak ada satu pautnya sama kita. Ini saya disclaimer terlebih dahulu sama Ustaz Asas, baru ketemu baru pertama kali ini tadi. Sorry. Saya tidak tahu dia berapa istri. Tapi misalnya, dan ini memang gimana mana? Anak kedua tahun, anak kemarin, anak keluar. Bahkan pernah saya, anak mampir ke satu daerah. Jelang maghrib itu datang Ustaz setempat. Terus dia perkenalan, oh antum Ustaz sini dulu. Biasa gimana kabarnya? Ini lebih. Dan kalau mungkin boleh karena anak dari saya itu
Karena di sini nggak ada lagi umat yang menghadiri kajian ini. Karena soalnya ada ditanya, Anda nggak tahu apa masalahnya. Yang jelas Anda sama istri yang pertama dan yang kedua baik-baik saja, tapi yang berikut yang nggak ada urusannya sama Anda. Oh ya ditanya, nggak boleh, nggak ada lagi yang mengaku. Ini termasuk di antara adab kita kepada para ulama. Yaitu tidak ada urusannya dengan kita, maka tidak usah dicampur. Dan kadang-kadang kita tidak adil. Kalau ustadznya terkenal, istrinya dua, kita tutup kan. Kamu kalau pesan lokal, kamu nggak. Ya adil, padahal permasalahannya sama, yaitu tamu. Dan yang jelas tidak ada urusannya sama kita. Apalagi sebagian tamu itu dibantu oleh istri pertama. Dan saya mau banyak dalam yang panjang nanti karena dikira kesalahan saudara. Apa kesalahan siapa di sini istrinya? Dua tiga. Jadi nggak ada kesalahan sama sekali. Tapi ini saya hanya ingin mencontohkan ada sebagian orang yang mereka tidak tahu untuk mengurus yang urusannya pada ketika guru mereka sendiri. Walhasil apa? Mereka tidak mau belajar lagi. Padahal di tempat yang mereka tinggal itu tidak ada guru kecuali ini saja. Akhirnya sebagian dari mereka merasa lebih baik jahil daripada belajar. Padahal itu adalah urusan guru. Yang tahu masalah-masalah pribadi juga misalnya yang contoh yang lain adalah memanfaatkan kesalahannya untuk jadi batu loncatan supaya kita tidak naik ke atas. Guru-guru ini, para asatidz ini, tidak ada satupun yang selamat dari kesalahan. Semuanya manusia biasa. Sehingga ada kalanya mungkin secara tidak disadari, baik luput dari pengetahuannya maupun lisan mendahului akalnya. Dia bukan tidak tahu, tapi bisa mendahului akalnya. Kemudian misalnya terekam seperti sekarang ini, mungkin ada live-nya, terekam, tersebar oleh sebagian orang yang mungkin kurang penghormatan kepada guru dan pengen jadi guru juga. Bisa jadi kemudian pertemuan itu dipotong. Setelah dipotong disebarkan dalam rangka untuk berpijak di pundaknya supaya bisa lompat ke atas. Ini kurang ada kita kepada para guru yang merupakan permata bagi para pendidik. Harusnya bagaimana Ustaz? Ya harusnya apabila kita dapati guru kita melakukan kesalahan, bila kita bisa melakukannya, kita menyampaikan masukan atau mengoreksi, tapi secara diam-diam dengan surat, dengan bertemu langsung itu lebih disuruh biasanya. Karena kalau bertemu langsung menunjukkan kepada kita keikhlasan untuk mengoreksi guru. Kadang-kadang pakai WA, kadang-kadang bahasanya itu bahasa yang mungkin salah, yang dia salah. Di antara penghormatan kita kepada guru, kalau kita mau pindah kepada guru yang lain, maka sebaiknya memberikan. Misal sudah lama kajian di sini, kemudian tiba-tiba ada yang pulang misalnya S2 dari Madinah. Karena kita melihat title S2, kita melihat Madinah, kita tertarik pengen melihat. Setelah itu mungkin kita tertarik. Setelah itu kita pengen ngaji di sana terus. Sementara guru kita yang selama ini mungkin mencari kita untuk kemana saja. Maka ada yang baik adalah memberikan. Misal ada pelajaran yang sebulan pada hari ini kemudian berpakaian. Kebetulan kajian Ustaz kan sudah selesai yang bab ini, jadi anak mengizinkan yang tidak. Dengan kata kamu atau seperti memanggilnya Ustaz, ini motormu Ustaz, motormu. Meskipun dia lebih muda, kalau dia lebih muda, mungkin kita bisa panggil Andi, nggak apa-apa. Tapi kalau dia jauh lebih tua, baiknya Ustaz diulang lagi kata Ustaz.
Jadi kalau lebih muda, Ustaz, kapan? Ini motor antum, Ustaz. Gak apa-apa, kali ini. Setara umurnya, Ustaz, ini motor antum, Ustaz. Gak apa-apa. Tapi kalau jauh tua, bilang Ustaz, ini motornya Ustaz. Dimulai kata. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan baru poin. Mungkin bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashdil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara permata yang hilang dalam kita menuntut ilmu adalah kesantunan seseorang ketika ingin mendapatkan ilmu dengan cara bertanya. Yang perlu kita ketahui bersama, thariqatut tahsil al-ilm, di antara cara seseorang itu mendapatkan ilmu bisa dengan al-qiraah, dia membaca. Di antaranya adalah al-istima', mendengarkan kita. Juga tidak kalah penting yang sangat membekas pada diri seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara as-su'al wal jawab. Bertanya artinya ada yang bertanya, ada yang menjawab. Dan ini merupakan metode yang banyak digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Kita tahu Nabi ingin menyampaikan ilmu kepada para sahabat, bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah di antara umatku mereka-mereka itu yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pahit? Nabi pun juga bertanya, ayyul mu'minina aqyas? Mana di antara orang-orang yang beriman itu aqyas, yang paling cerdik? Orang beriman itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada yang cerdik, ada yang gak cerdik, ada yang cerdas, gak cerdas. Nabi bertanya, ayyul mu'min aqyas? Mana di antara orang beriman yang paling cerdik? Mikir para sahabat. Setelah mendapatkan jawaban yang itu sangat membekaskan dan mudah diingat dan tidak mudah lupa, kecuali orang yang gampang lupa. Ya, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masya Allah. Ya, ada di sini, ada ya. Nah, hadir ya orangnya. Di antara juga Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Dan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ayu syajaratil badiyah? Tahukah kalian mana pohon di badiyah, di daerah yang kering, yang sangat bermanfaat mulai dari akar sampai ujung daunnya? Para sahabat berpikir, kira-kira apa ya? Ada yang tahu, terdiam, tidak mau menjawab. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang terhormat, orang-orang yang lebih besar baik ilmunya ataupun usianya, sehingga mereka punya etika adab, tidak mau menjawab walaupun apa? Mengetahui jawabannya. Ternyata di dalam seseorang untuk mendapatkan ilmu, baik itu membaca, mendengar, bertanya dan menjawab,
itu ada etika yang harus diperhatikan. Karena ilmu merupakan harta, sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, al-ilmu khazain. Ilmu itu merupakan perbendaharaan yang sangat berharga. Sesuatu yang merupakan simpanan. Sesuatu yang disimpan ada sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana untuk kita mendapatkan itu? Kata beliau, wa taftahuhu bisu'al. Kamu bisa dapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan bertanya. Dengan bertanya pun itu membutuhkan etika, membutuhkan akhlak, agar ilmu yang merupakan sesuatu yang sangat bernilai, berharga, yang sangat mulia, ketika ingin mendapatkannya pun juga harus dengan cara yang baik, yang santun. Karena ketika kita mengambil sesuatu yang baik, yang mulia dengan cara yang tidak baik, itu juga hasilnya akan berbeda. Al-Imam Al-Baqillani juga mengatakan, al-ilmu kuflun. Ilmu itu gembok. Wa taftahuhu bisu'al. Engkau buka gembok itu dengan apa? Dengan bertanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu dengan cara bertanya. Mengatur untuk mendapatkan ilmu, bagaimana kita mendapatkan ilmu dengan mulia tersebut dengan cara bertanya. Tentu di situ ada etika yang harus kita perhatikan. Di antaranya kaum muslimin, yang pertama adalah as-su'al amma yanfa'. Bertanyalah kepada seseorang yang mana pertanyaan itu betul-betul memberikan manfaat. Betul-betul memberikan manfaat. Manfaat itu macam-macam. Ada manfaatnya banyak, sedang atau kurang. Tanyalah sesuatu yang sangat dan bermanfaat. As-su'al amma yanfa'. Bertanyalah kepada seseorang itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza aradallahu bi'abdi khairan saddadahu." Allah Subhanahu wa taala bila menghendaki kebaikan kepada hambanya, saddadahu, selalu oleh Allah dituntun kepada jalan yang benar. Wa ja'ala su'alahu amma ya'ni, dan selalu kalau dia bertanya oleh Allah, yang Allah kehendaki baik, ketika dia bertanya sesuatu, pertanyaannya sesuatu yang sangat mengandung manfaat. Ya, apakah ada pertanyaan yang tidak mengandung manfaat? Banyak, ya. Bahkan hanya sebatas apa? Guyonan, gelak tawa. Padahal tertawa itu mematikan hati. Kalau kita perhatikan kaum muslimin, pengajian yang banyak itu kebanyakan entertainment, hiburan, membuat orang apa? Membuat orang itu mati hatinya. Mulai dari pertama sampai akhir pengajian isinya apa? Tertawa saja. Ya. Coba kalau kita mungkin teman-teman ada TTS, cak lontong, pertanyaan semuanya itu, nggak ada manfaatnya. Cuma apa? Hiburan untuk canda tawa saja. Ya, orang beriman nggak perlu ngapain, nggak ada manfaatnya sedikit pun, hanya mematikan apa? Hati. 6. Faliyabku katsiran faliyabku katsiran waliyadhaku qalilan. Perbanyaklah oleh kalian menangis, ya, sedikitkanlah oleh kalian apa? Untuk tertawa. Ini banyak kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu nggak ditimbang manfaatnya, sedikit atau banyak nggak ditimbang. Rugi kita mengeluarkan energi bertanya, waktu, padahal apa yang kita ucapkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid.
tidaklah apa yang diucapkan oleh seorang hamba dicatat oleh malaikat. Oleh karena itulah kaum muslimin betul-betul harus kita pertimbangkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tanyakan. Jadi yang pertama adalah bertanya kepada sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, di antaranya apa? Ketika dia bertanya, selalu apa? Pertanyaan itu mengandung banyak manfaatnya. Demikian pula yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas, ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasul. Aku tidak melihat seseorang yang lebih baik keadaannya, semua sisinya, melainkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka kaum yang telah Allah ridha kepada mereka. Ya, mereka Allah telah ridha kepada mereka. Mereka berhak untuk masuk surga duluan daripada kita, karena mereka melalui beberapa tahapan. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Para sahabat melalui 3 proses, 3 tahapan. 6. Berjuang untuk tetap beriman kepada Allah, menjaga keimanannya. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Setelah beriman diuji oleh Allah untuk apa? Berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, hartanya ditinggalkan. Apakah cukup? Tidak. Apalagi? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Diperintahkan apa? Berjihad. Kita tahapannya kita apa? Masih mempertahankan dan menjaga iman. Ya. Hijrah belum. Paling hijrah kita tugas kerja. Ya, tugas kerja pindah untuk mendapatkan yang lebih baik. Kalau para sahabat tidak. Iman, hijrah, kemudian apa? Berjihad. Mereka lah kaum yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di Islam, di agama ini. Kita bisa menjadikan tawasul, kita bertawasul dengan cinta kepada para sahabat. Bertawasul dengan kita cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bait lamiyahnya mengatakan, wa mawaddatul qurba bihim atawassalu. Rasa cinta kita kepada para sahabat itu bisa kita jadikan tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah pilih mereka menjadi teman manusia pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, tidak ada kaum yang lebih baik melainkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perangainya apa? Makanu yas'aluna illa amma yanfa'uhum. Mereka tidak bertanya kecuali betul-betul memberikan manfaat kepada mereka. Gak ada manfaatnya, tinggalkan sudah. Kemudian kaum muslimin berikutnya adalah di dalam hal bertanya ini yang harus kita perhatikan, as-su'al min ajlil amal la lil mirai wal jidal. Ketika bertanya, yang ia tanyakan adalah perkara yang ingin diamalkan. Bukan dia bertanya untuk jadikan bahan untuk berdebat. Dijadikan bahan untuk perdebatan. Bertanya ingin mendebat atau bertanya sesuatu yang ingin digunakan untuk mendebat orang lain. Saya tanya karena saya mau mendebat si fulan. Tanya dulu, ya bagaimana caranya, triknya, syubhatnya, caranya bagaimana? Dia tanya. Tapi yang terpenting dia bertanya itu adalah perkara yang dia ingin amalkan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, at-tafaqquh fid din, belajar agama, was-su'alu 'anil ilmi, dan bertanya tentang ilmu, innama yuhmad, itu perkara yang sangat dipuji. Kapan itu? Idza kana lil amal, apabila dia bertanya itu untuk dia amalkan. La lil mira wala lil jidal, bukan untuk dijadikan bahan perdebatan. Walihada al makna kana katsirun minas sahaba wat tabi'in yakrahuna su'al anil hawadis qabla wuqu'iha. Karena itulah para sahabat itu menghindar bertanya perkara-perkara yang akan datang.
ya, bertanya perkara yang akan datang. Karena kita hidup sekarang ini, ya kita hidup sekarang ini yang kita hadapi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi, bukan yang angan-angan yang akan datang. Angan-angan yang datang itu belum tentu terjadi. Sehingga apa? Kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak mungkin atau belum tentu terjadi. Nah, maka rugi kita. Itu termasuk perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan, memikirkan sesuatu angan-angan ya yang boleh jadi, boleh tidak terjadi. Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnus su'al wat talattuf fihi. Husnus su'al wat talattuf fihi. Berusaha untuk bertanya dengan cara yang baik. Wat talattuf bihi, dan berlemah lembut dengan pertanyaannya tadi. Dikatakan oleh Maimun bin Mihran, husnul mas'ala nisful fiqhi. Nah, bertanya dengan cara yang baik, ya, membahasakan dengan cara yang baik, ya. Kadang orang bertanya, ini tadi nanya apa ya? Nah, karena berputar-putar, ya, panjang pertanyaannya, tapi nggak ketemu, nggak bisa difahami. Ini apa ini? Kalau demikian, ditulis, ya, ditulis, dicatat, dibacakan, nggak jadi masalah. Daripada ngomong bertanya lama ditunggu-tunggu, ini maunya apa ini? Ya, maunya apa? Ternyata ada temannya yang meringkat, ternyata cuma pertanyaan cuma begini doang. Karena dia tidak bisa apa? Membahasakan ilmu, membahasakan bertanya tadi. Ternyata membahasakan sesuatu dengan ketika dia bertanya itu separuh daripada ilmu sudah mendapatkan separuh daripada ilmu. Nah, dikatakan oleh Maimun tadi itu husnul mas'ala nisful fiqhi. Nah, seseorang bertanya dengan cara yang baik, maka itu merupakan setengah daripada fahamnya dia terhadap ilmu tersebut. Kemudian juga di antara etikanya yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, istihbabu talattufi su'al fi ibaratihi wa su'alihi lil alim. Nah, seseorang itu dianjurkan untuk berlemah lembut di dalam pertanyaannya, dalam mengungkapkan pertanyaan tersebut terhadap seorang alim. Ya, gunakan dengan bahasa yang lembut. Kalau bisa, diakhiri dengan doa. Atau diawali hafizakallah, barakallahu fik, masya Allah, agar tahu bahwasanya ilmu itu punya kedudukan yang tinggi di dalam agama. Bayangkan dengan ilmu itu Allah bukakan pintu-pintu ke surga, karena surga itu pintunya banyak. Dengan seseorang belajar ilmu, dia tahu pintu-pintu surga yang bisa dia lalui. Tanpa belajar nggak tahu. Al surga itu kata Nabi, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li. Surga itu sangat dekat kepada kita daripada apa? Tali sandal yang melengkap pada apa? Kaki kita. Banyak sekeliling kita ini. Karena kita nggak belajar, nggak tahu. Ternyata menyingkirkan batu di jalan itu ternyata pintu ke surga. Sebagaimana kata Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah orang yang bergelimang dengan kenikmatan surga. Disebutkan apa? Menyingkirkan benda di jalan karena mengganggu manusia. Di masjid kita banyak pintu surga, ya, merapikan kotoran kita ambil, kita bersihkan, ternyata apa? Juga termasuk pintu surga. Kalau kita tidak belajar, nggak tahu ternyata kanan kiri belakang atas bawah kita ternyata banyak pintu surga. Oleh karena itulah kaum muslimin, orang yang punya ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi, didoakan oleh Allah, didoakan oleh makhluk Allah yang lainnya, ampunan sampai hitan, sampai ikan-ikan yang di lautan mendoakan ampunan kepada orang yang punya ilmu. Kemudian juga yang harus kita perhatikan di dalam kita bertanya adalah yang bagi lisail ayyas'ala birifkin fi su'alihi. Hampir sama dengan di atas, yaitu seseorang itu yang bertanya hendaklah dengan cara lemah lembut.
lemah lembut ini luar biasa. Rasulullah SAW ketika kedatangan orang Yahudi ingin bertemu dengan Nabi, orang Yahudi ingin bertemu dengan Nabi, kemudian ditemui oleh istri Rasulullah SAW. Ketika sampai bertemu dengan Nabi, apa yang dikatakan orang Yahudi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Binasa kamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan wa'alaikassalam, atas kamu juga kebinasaan. Aisyah mengatakan wa'alaikassam, nam, atas kamu juga kebinasaan. Lalu Aisyah dinasihati oleh Rasulullah, tidak demikian wahai istriku. Innar rifqa fi kulli syai'in illa zana wa ma nuzi'a anhu illa syana. Kelemah lembutan kalau diletakkan pada semua apa saja, itu akan menjadi apa? Zana, akan menghiasi dan akan menjadi baik. Tapi kalau kelemah lembutan dicabut, ya, dicabut dan tidak ada pada semua gerak-gerik kita, ucapkan kita, perbuatan kita, illa syana, akan memperburuk suatu keadaan. Demikian juga dalam bertanya kaum muslimin, ya, bertanya itu diupayakan dengan cara lemah lembut. Kemudian berikutnya, ya. Azan isya nggak bisa Azan, udah masuk saya. Ya. Di break dulu, kita azan dulu, langsung dilanjut. Sampai jam 7:30 ya? Ada tinggal 4 poin. Ya. Tinggal 4 poin bentar. Nanti aku lanjutin ya.
Abu Dhar ya? Pesantren Abu Dhar apa di sini? Di mana? Di Balikpapan. Juga enggak. Enggak ada ya? Saya kapan ke Balikpapan? Dari papan itu ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Nasa'i. Di Masjid Pertamina ada kajian saja. Ada sih. Baik, kita lanjutkan, tinggal 4 poin. Di antara kesantunan di dalam bertanya kepada seorang alim yaitu tarakub khulwatil alim liyas'ala amma law su'ila anhu bihadratin nas anqarahu ala sa'il. Apabila seseorang bertanya kepada seorang alim tentang perkara-perkara yang kiranya menurut kebanyakan orang tidak pantas karena atau urusan apa saja yang dianggap tidak perlu orang lain tahu dan ikut mendengarkannya, maka dalam hal ini etikanya kita mengambil waktu tersendiri, entah ketika seorang alim sedang berjalan atau pulang ke rumahnya dia mengikutinya, ya, atau dengan cara bagaimanapun agar supaya pertanyaan yang dia ingin ajukan kepada orang itu, ya, tidak perlu orang lain untuk mengetahuinya. Jadi kadang-kadang itu urusan keluarga pribadinya disampaikan di majelis sehingga apa? Semuanya menoleh kepadanya. Oh, si fulan ternyata yang bertanya. Oh, berarti begitu keluarganya atau berarti begitu urusannya. Ini tidak apa? Tidak pantas untuk ditanyakan kepada seorang alim. Itu perkara-perkara yang urusan rahasia itu, ini perkara yang penting. Menjaga rahasia itu merupakan perkara yang sangat penting. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu meletakkan bab khusus tentang apa? Bab hifdzis sirri. Bab tentang anjuran seseorang itu menjaga rahasia. Masing-masing kita ini punya rahasia. Baik ketika kita usaha ada rahasia sendiri. Di keluarga kita banyak rahasia. Nah, masing-masing kita banyak menyimpan rahasia yang orang lain tidak perlu mengetahuinya. Berikutnya, min adabis sa'il alla yas'ala al-alim wa huwa mushtaghilun bi ghairihi. Ketika kita ingin bertanya kepada seorang alim, antum lihat apakah dia sedang punya kesibukan atau tidak. Ya. Ternyata dia punya kesibukan. Ya, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Khawatir dia tidak fokus ya dengan pertanyaan tersebut sehingga apa? Jawabannya tidak bisa diharapkan atau keliru.
Bahkan juga kadang apa? Menjadi fitnah. Nah, karena dia sedang tidak fokus, karena dia punya kesibukan tersendiri. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan ketika ingin tanya kepada seseorang. Nah, perhatikan ada kesibukan atau tidak. Kemudian ada nasihat tentang kesantunan di dalam bertanya ini. Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sastri hafizahullah taala, beliau mengatakan man aradallahu syai'un minal masail, apabila dia punya pertanyaan, jaa ila majlisi ahli ilmi allati yajlisuna fiha lil ilm, lebih baik dia kalau punya pertanyaan dia datang ke majelis ilmu yang di situ nanti memang akan dibuka sesi tanya jawab. Memang seorang alim itu kadang di majelisnya itu membuka sesi tanya jawab. Namun tidak semuanya demikian. Ya. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Berarti itulah kesempatan, tempat dan waktu yang telah disediakan oleh seorang alim untuk bertanya di tempat tersebut. Boleh jadi dia ketika selesai urusan itu dia nggak ada kesempatan lagi sudah. Maka jangan sampai ketika keluarnya tanya lagi. Oleh karena itulah seorang alim itu menyiapkan dan menyediakan waktu tempat untuk bertanya itu memang kemungkinan. Itulah waktu dan tempat yang disediakan. Berarti di luar itu seorang alim itu punya apa? Kesibukan tersendiri. Taib. Amal awqat al-ukhra allati laysat min awqati julusil ulama lil ilmi wal fatwa, kata beliau. Di tempat-tempat atau waktu-waktu yang memang tidak disediakan oleh seorang alim untuk bertanya dan memberikan fatwa, fa inna khassatun bihi. Berarti waktu yang lainnya itu adalah waktu yang khusus bagi orang ahli ilmu itu sendiri. Artinya dia tidak ingin diganggu apa? Dengan diberikan pertanyaan tersebut. La yusra ayyatluba al-ulama fiha li'anna al-ulama lahum hawaij khasa. Kenapa demikian kaum muslimin? Ulama-ulama itu juga manusia biasa seperti kita. Ya, punya urusan keluarga, ya, punya urusan dengan tetangganya, barangkali punya urusan dengan pekerjaannya dan sebagainya. Ini harus kita tahu. Oh, si fulan, ya, dia kesibukannya demikian. Oleh karena itulah kadang perlu kita tahu kesibukan orang itu, kadang perlu kita apa? Mengetahuinya agar supaya apa? Kita tidak mengganggu kenyamanannya dalam menjalankan aktivitasnya. Kita tahu si fulan itu biasanya demikian. Kalau siang itu begini, kalau sore begini. Ya. Jadi ketika kita punya urusan, tidak hanya bertanya saja, punya urusan tidak sampai apa? Mengganggu saudara-saudara kita. Demikian juga terhadap seorang alim yang kita ingin bertanya, ya, tanya kepada orang terdekatnya. Biasanya kegiatannya apa? Sehari-harinya kalau pagi, siang, malam itu apa? Kemudian minta waktu pada waktu-waktu yang senggang yang tidak sampai mengganggu seorang alim. Makanya kata beliau fa inna khasatun bihim. Jadi waktu yang tidak tersedia untuk menjawab pertanyaan itu berarti apa? Waktu itu adalah waktu memang khusus untuk orang alim tersebut untuk urusan yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Walidzalika lam yu'thar 'anis sahaba annahum kanu yatrukuna 'ala nabi fi ghairi awqati majlisil ilmi. Kata beliau. Oleh karena itulah kalau kita melihat para sahabat, ya, di antara mereka itu enggak ada di antara mereka itu langsung mengetuk pintu Nabi. Dok, assalamualaikum ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Enggak ada. Ya, kalau sudah masuk rumah berarti apa? Urusannya seorang alim itu sudah. Dengan keluarganya. Aduh, sudah kadung masuk ke rumah. Sudahlah besok aja yang bertanya lagi. Enggak perlu memaksa. Enggak perlu memaksa. Dia punya urusan rumah yang harus dia tunaikan di situ itu. Makanya kadang dia menyediakan waktunya di luar. Atau tanya di mana? Oh, saya nanti di sana sedang nggak ada kegiatan, silakan. Tapi kalau sudah dia punya urusan yang lainnya, ya mohon maaf, jangan sampai mengganggu kenyamanannya. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Dia sudah membagi waktu-waktunya.
untuk kehidupan dia sendiri. Kemudian yang terakhir qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Ini penting. Minal adab, termasuk daripada etika, kesantunan di dalam kita bertanya kepada orang alim. Anna sukutal alim anil jawab. Kalau seorang alim, alim dia berilmu, ketika dia ditanya nggak menjawab. Ditanya apa? Nggak menjawab. Yujibu 'alal muta'allim tarkul ilha. Maka orang yang belajar, yang bertanya itu jangan memaksa. Ya, ada orang alim ditanya, ini kok nggak dijawab-jawab ini orang ini. Padahal penting. Mana apa? Penting. Menurut dia penting. Mungkin bagi seorang alim ketika ditanya, masalah yang sepele itu nggak perlu ditanyakan. Diem saja, nanti apa? Sudah ada jawabannya. Kadang-kadang begitu kita menganggap pertanyaan itu penting. Orang alim nggak penting itu, dibiarkan, ternyata sudah selesai urusannya. Oleh karena itulah katanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, anna sukutal alim anil jawab. Orang alim ketika ditanya dia diam tidak menjawab. Yujibu 'alal muta'allim tarkul ilhah. Orang yang belajar, murid yang bertanya nggak boleh memaksakan untuk terus bertanya. Kenapa? Idzil ma'hud, karena kebiasaannya anna sukutal mar'i anil jawab wa huwa qadirun alaihi alimun bihi. Kata beliau, biasanya orang yang diam nggak menjawab pertanyaan tersebut, tapi dia mampu menjawabnya karena diketahui dia seorang alim. Dalilun ala karahiyati su'al. Berarti orang alim itu gak suka dengan apa? Pertanyaan tersebut. Atau barangkali orang alim itu pertanyaannya gak bermutu. Pertanyaannya itu gak perlu dijawab. Kenapa? Kamu gak tanya saja, diam saja, nanti masalahnya akan selesai. Akan tahu jawabannya apa? Sendiri. Subhanallah. Itulah kaum muslimin. Itulah adab kita kepada apa? Seorang alim. Tidak mau jawab, bukan nggak ngerti, nggak ngerti. Dia mampu karena dia alim. Kita harus husnudzon. Entah dia nggak suka dengan pertanyaan tersebut. Itu demikian juga kaum muslimin. Ya, kemampuan kita, keterbatasan kita dalam menyampaikan, dalam belajar ilmu. Kadang kita nggak mau acara-acara live streaming siaran langsung. Kenapa? Kita tahu diri. Tahu diri. Masih banyak yang lain yang lebih berilmu. Ya, bukan kita nggak mau bertanding, nggak mau menjabarkan ilmu, tidak demikian. Ya, karena kita tahu di sana masih ada orang yang alim. Kenapa para alim-alim itu, para ulama-ulama, ada masalah nggak menjawabnya? Nggak menjawab bukan karena tidak tahu. Tidak menjawabnya itu karena di atas ilmunya lah. Mereka tidak mau menjawab, tidak mau membantah. Kenapa orang alim kok diem saja? Diamnya mereka itu di atas ilmu. Kadang kita karena ilmunya pas-pasan, berani suka membantah, suka menjawab dan sebagainya. Dianggap itu lebih baik menurut dia. Inilah kaum muslimin beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang kesantunan di dalam bertanya. Agar supaya apa yang kita tanyakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita membutuhkan etika-etika. Ketika ilmu itu mulia, maka gapailah, raihlah dengan bertanya dengan cara yang baik juga. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang kedua adalah tentang tahapan di dalam menuntut ilmu. Jadi di antara permata yang hilang dalam menuntut ilmu itu serampangan di dalam menuntut ilmu, nggak tahu tahapannya. Ingin mendapatkan ilmu yang banyak tapi serampangan, hilangnya juga cepat juga. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara banyak, hilangnya pun juga akan banyak juga. Oleh karena itulah kaum muslimin perlu ada tahapan-tahapan untuk seseorang itu mendapatkan ilmu agar ia terasah. Ilmu itu agar kokoh. Agar kokoh. Di antara faedah yang akan kita sampaikan, kita akan menyampaikan satu hadis. Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Ilm,
Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Usahakanlah semuanya itu dipermudah. Ya, jangan dipersulit. Cuma kan di kita beda. Kalau dipersulit bisa, kenapa dipermudah? Kan gitu. Ya. Kalau dipersulit itu bisa, kenapa dipermudah? Ya, Islam tidak demikian. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengutus para sahabat demikian, yassiru wa la tu'assiru. Ya, berilah hal-hal yang mudah untuk orang-orang yang kalian dakwai. Jangan mengajarkan sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan. Di dalam Kitabul Ilm, hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang apa? Tahapan di dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa kadza ta'limul ilm. Demikian pula di dalam pengajaran ilmu, di dalam tahapan belajar untuk menuntut ilmu. Yang bagi ayyakuna bitadrij. Hendaklah menuntut ilmu itu dengan tahapan-tahapan. Dengan tahapan-tahapan. Contoh, menghafal Al-Qur'an surat-surat pendek. Ya, makanya di antara orang-orang yang memulai untuk itu dimulai dari amma yatasaalun, bukan dari qul a'udzu birabbin nas. Ya, kita pikir, kenapa kok mulai dari amma a'udzu birabbin nas? Coba surat An-Naba amma yatasaalun, satu ayat berapa kata? Amma yatasaalun, 2 kata. Anin naba'il azim, 2 kata. Alladzi hum fihi mukhtalifun, cuma 4 kata. Kalau qul a'udzu birabbin nas, banyak itu. Kadang orang bertanya, Ustaz kok mulai dari atas? Amma yatasaalun kan panjang, suratnya memang ayatnya banyak. Ya, ayatnya memang apa? Banyak. Tapi setiap ayat itu sangat pendek, 2 kata, 3 kata, 2 kata, 3 kata. Tapi orang berpikir, enggak, saya mulai dari surat pendek saja, tapi ayatnya panjang. Pilih yang mana? Pendek, gampang, menyenangkan, masya Allah. Ya, pendek, menyenangkan dan mudah, masya Allah. Nah, itulah. Kita harus berpikir sekarang. Kata beliau, wa kadza ta'limul ilm. Demikian juga dalam mengajarkan ilmu. Hendaklah seseorang itu melakukannya dengan tadrij, dengan tahapan-tahapan. Belajar ilmu nahwu juga demikian. Ilmu apa saja? Dari dasar-dasar. Dan para ulama-ulama pun juga demikian. Ada tafsir muyassar, tafsir yang mudah difahami. Ada fikih muyassar, tauhid muyassar, bahasa Arab muyassar, semuanya dipermudah. Untuk tahapan-tahapan mereka-mereka yang pemula di dalam belajar agama. Kenapa demikian? Tentu ada alasan. Tentu apa? Ada alasan kenapa Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Carilah ilmu dengan tahapan-tahapan. Jangan langsung melompat. Ya, jangan langsung melompat. Tentu ada alasan. Kata beliau, li'anna syai' idza kana fi ibtida'ihi sahlan. Karena segala sesuatu itu kalau dimulai dengan cara mudah. Dengan cara apa yang mudah. Sesuatu itu kalau dimulai awal pertama kali dia rasakan mudah, apa yang terjadi? Hubbiba ila man yadkhul fi. Akan dibikin cinta pada ilmu yang dia pelajari. Ya, belajar sepeda. Ya, belajar apa? Naik sepeda anak-anak. Langsung diberikan sepeda yang tidak ada roda samping kanan gitu. Ya, ndak pakai ini sudah, langsung jalan kamu. Ya nggak bisa. Ya, dibantu dengan apa? Roda samping kanan kiri tersebut. Kok kelihatannya sudah seimbang gitu kan, dilepas. Kadang belum seimbang, dilepas satu sebelah kanan. Kok sudah seimbang, kirinya dilepas, itu baru dilepas. Semuanya demikian. Semuanya apa? Demikian. Ketika seseorang memulai sesuatu itu dengan cara yang mudah, akan senang. Pasti akan apa? Akan senang.
wa talaqahu bin bisat. Tidak akan senang dia dapat, ya, tapi apa? Dengan lapang dia menerima ilmu tersebut. Ya, tapi kalau belajarnya pertama kalinya sudah puyeng duluan, sudah bingung duluan, sudah berat duluan, ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 harinya apa? Nggak masuk lagi. Ya, demikian juga dalam bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu dengan segala cara. Ya, ada dengan cara ini, ada dengan cara ini, semuanya. Akhirnya tujuannya apa? Untuk mempermudah mengawali belajar bahasa Arab. 6. Wa kanat aqibatu ghaliban. Kalau sudah dirasa mudah, dirasa senang. 6. Dengan dia mempelajari tahapan-tahapan ilmu. 6. Wa kanat aqibatu ghaliban al-izdiyad. Dia akan pingin nambah. Nah, dia akan pingin nambah. Ustaz, besok belajar apa lagi, Ustaz? Besok belajar apa lagi, Ustaz? Kenapa? Dirasa itu mudah. Tentu kaum muslimin mempermudah ini tidak hanya dari materi yang kita sajikan agar difahami dengan mudah, tapi peran guru pun juga sangat penting. Peran guru apa? Penting untuk menjadikan sesuatu itu mudah. Karena itulah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan kesuksesan seorang, kesuksesan pembelajaran itu tergantung pada gurunya. Tergantung pada gurunya. Sekarang kan kurikulumnya diganti-ganti. Ya, kurikulum apa? Diganti-ganti. Menjadi kurikulum merdeka, nggak bisa main layangan katanya. Nggak bisa main layangan, kurikulumnya itu sudah. Padahal sesungguhnya apapun apa itu materinya, kalau gurunya pinter memudahkan mengajarkannya, semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi ada yang mengatakan nggak perlu ganti kurikulum, nggak perlu digonta-ganti. Tapi apa? Gurunya harus memiliki kompetensi di dalam mengajar dengan baik. Bi khilafil dhibbihi, beda dengan tahapan-tahapan kita belajar ilmu itu serampangan, tidak tahu mana yang lebih penting, mana yang mudah. Asal belajar duduk, itu tidak akan istiqomah. Kenapa? Dia akan tersandung beberapa kali dalam menuntut ilmu sehingga dia mundur, putus harapan, tidak mau menuntut ilmu lagi. Ini kaum muslimin faidah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik dalam Kitabul Ilm yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya menuntut ilmu pun juga dengan tahapan-tahapan yang mudah. Kalau sudah mudah dia akan senang. Kalau sudah senang biasanya apa? Dia ingin menambah pelajaran tersebut. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan tentang permata yang hilang dalam menuntut ilmu itu oleh Al-Ustaz hafizahullah taala. Cek. Ustaz boleh pinjam mic Ustaz? Cek. Gak ada bedanya ya? Gak ada bedanya dengan ini? Sama saja. Soalnya ibu-ibu ada yang bilang ke saya mic-nya yang ini lebih jelas kan. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi sudah kita dengarkan kurang lebih ada 4 totalnya. Tata krama dalam majelis, penghormatan kepada guru, kesantunan dalam bertanya, sama yang keempat tadi apa? Bukan. Menuntut ilmu yang ada tingkatan-tingkatan. Permata yang hilang dari penuntut ilmu yang kelima, saya perhatikan sekarang sudah jam 7:05. Sementara kajian mungkin hanya maksimal jam 7:30 saja, karena saya juga harus pergi ke Surabaya lagi setelah ini. Dan Ustaz Asas juga sudah selesai dengan materinya. Maka saya habiskan sampai 25 menit ke depan dengan cepat-cepat, tidak terlalu rinci satu persatu. Permata yang hilang yang kelima adalah muru'ah dan aifah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu artinya kehormatan diri atau wibawa. Adapun aifah itu artinya penjagaan diri dari hal-hal yang tercela.
atau bahkan yang haram. Nabi SAW mengatakan, "Wa may yasta'fif yu'iffahu." Siapa yang menjaga dirinya dari hal yang tercela, dalam hal ini seperti meminta-minta, maka Allah akan menjaga dirinya. Saya beri contoh di zaman sekarang. Bentuk sebagian penuntut ilmu tidak menjaga diri dari yang kurang baik. Contoh, suka minta-minta. Iffah, menjaga diri, bagi penuntut ilmu itu harusnya jadi permata. Tapi bagi sebagian orang, justru sebagian orang ini suka minta-minta. Beras minta tetangga, gula minta tetangga, teh minta tetangga, kemudian apa-apa minta tetangga. Sementara Nabi SAW mengatakan, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumil qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atul ahad. Senantiasa ada seorang suka minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya tidak punya sekerat daging pun. Jamaah, siapa yang tahu kenapa kok orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat wajahnya nggak ada daging? Kenapa? Supaya cepat saya saja yang jawab ya. Karena malu itu terletaknya pada wajah. Dan orang yang orang yang suka minta-minta itu dianggap tidak punya malu. Maka al-jaza' min jinsil amal. Balasan suatu perbuatan sebagaimana perbuatan tersebut. Karena dia tidak punya malu dengan cara minta-minta, maka nanti dianggap di hari kiamat dengan cara tidak ada daging pada wajahnya. Yang kedua adalah dari utang piutang. Sebagian penuntut ilmu di zaman sekarang hobinya ngutang. Dan sayangnya nggak hobi ngembalikan. Jadi suka pinjam uang sana, pinjam uang sini, tapi lalai dari amanah yang harusnya dia kembalikan, yaitu uangnya orang. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, man akhadha amwalan yuridu adaha addahullahu lah. Wa may akhadha amwalan yuridu itlafha atlafahullah. Siapa yang meminjam atau mengambil harta manusia dan dia ada keinginan untuk mengembalikan, Allah akan bantu dia kembalikan. Dalam hal ini hutang. Dan barang siapa yang berhutang kepada manusia, niatnya sedari awal tidak untuk mengembalikan, maka Allah akan hancurkan dirinya dan hartanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk diantara yang harusnya kita jaga diri kita, jaga iffah dengan cara tidak suka minta, tidak suka hutang sana hutang sini. Iffah yang lain kita jaga dari yang namanya lawan jenis. Dijaga dari lawan jenis. Sebagian orang, entah laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, itu kurang menjaga harga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dari yang namanya lawan jenis. Suara saya terjalan dengan jelas? Jelas ya? Apa itu? Pakai yang ini. Coba saya ganti. Saya nggak tahu itu berefek nggak. Yang ketiga adalah dari lawan jenis. Berefek. Oh gitu ya. Saya ulang tadi ya. Pertama dari minta-minta, yang kedua dari ngutang-ngutang, yang ketiga dari lawan jenis. Sebagian orang tidak menjaga dirinya dari yang namanya lawan jenis. Seperti misalnya, mungkin di antara teman-teman ada yang kerjanya satu kantor dengan perempuan bukan mahram. Betah satu ruangan dengan perempuan berdua-dua. Bahkan ada kalanya misalnya sama perempuan dicurhati lalu kemudian dilayani. Nanti lama-kelamaan curhat, saling curhat. Lama-kelamaan janjian. Lama-kelamaan makan sate bareng. Karena saya lihat ada yang jualan sate. Makan sate bareng. Lalu lama-lama mungkin bisa jadi check-in. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, menjaga iffah dari pendapatan yang haram. Seperti pendapatan yang sifatnya gharar, riba, apalagi yang mengandung kezaliman.
Penuntut ilmu di zaman sekarang pun banyak yang tidak memperhatikan dari mana dia dapat hartanya, apakah halal atau haram. Yang keenam, saya cepat-cepat. Permata yang hilang dari penuntut ilmu yang keenam adalah yang disebut dengan kejujuran dan amanah ilmiah. Kejujuran dan amanah ilmiah. Saya langsung contoh, tidak usah pakai dalil lagi karena waktu. Contohnya, ada orang yang pulang dari perantauan mencari ilmu. Kalau Anda bukan LC, jangan ngaku-ngaku LC. Kalau Anda SPD, maka tulis SPD, jangan ditulis BA. Saya pernah dapati ada kasus satu penuntut ilmu yang notabene saya tahu dia di 2014 itu masih SMA. Sementara 2014 itu di Lipia sudah tidak ada lagi yang namanya LC, sudah berubah jadi BA, Bachelor of Art. Kalau 2014 saat pergantian LC ke jadi BA itu masih SMA, harusnya lulus kuliah nggak dapat LC. Tiba-tiba saya lihat pamfletnya ada tulisan namanya, lalu belakangnya ada LC. Saya tanya, LC-nya dari mana? Dari Lipia, Ustaz. Lipia. Tahun berapa antum lulus? Maksud saya gini teman-teman, lulusan pondok tanpa gelar sekalipun, kalau memang ilmunya mumpuni, dia biasa dakwah tanpa perlu menjual sesuatu yang kita tidak punya. Karena itu bekal kejujuran di dalam dakwah. Termasuk diantaranya masalah gelar ini. Kalau Anda sebenarnya belum pernah untuk belajar lebih jauh, maka Anda perlu belajar lebih banyak dulu sebelum melanjutkan dakwah. Tadi saya balik ke contoh untuk gelar. Saya pun tadi pagi ngisi di di Al-Huda. Itu saya lihat live-nya Ustadz Muflis Sapitra LC MSc. Saya nggak ada LC-nya, saya Muflis Sapitra MSc. Dan saya tidak berbangga untuk kemudian dikatakan LC, ditulis mumpung ditulis LC. Nah ini sebagian penuntut ilmu ada yang saya kejar, kenapa kok antum tulisannya LC? Baru kemudian, oh salah Ustaz, SPDI. Oke, SPDI. Mana ijazahnya? Nggak ada juga rupanya. Ini kejujuran yang hilang. Yang saya sebutkan tadi juga adalah yang namanya amanah ilmiah. Amanah ilmiah ini diantaranya adalah, kalau itu bukan hasil karya Anda, maka jangan tulis karya itu karya Anda. Saya dulu pernah punya tulisan di Facebook. Sampai sekarang itu kadang-kadang saya lihat masih beredar, tapi namanya nama orang. Saya tahu persis itu tulisan saya. Saya tidak berkeberatan diganti nama saya, dibuang sekalipun nggak ada masalah. Masalahnya adalah ketika ada yang berani mengganti nama saya, di-delete, diganti jadi namanya. Ini sayanya tidak rugi. Yang rugi dianya karena kehilangan sifat amanah ilmiah. Dan ini pernah terjadi pada sebagian teman-teman yang kuliah di Madinah sekalipun. Mereka karena malas belajar, ada yang bikin tulisan tapi copy paste, lalu kemudian dirangkum atas nama diri sendiri. Ya. Maka ini kehilangan yang namanya amanah ilmiah. Ada perkataan sebagian ulama seperti kata Al-Imam Al-Auza'i, ta'allami as-sidqa qabla an tata'allam al-ilm. Belajar jujur dulu sebelum kamu belajar ilmu. Al-Imam Al-Waqi' Al-Jarrah mengatakan, urusan menuntut ilmu ini tidak akan ada yang naik ke atas kecuali orang-orang yang jujur. Tidak akan ada yang bisa mencapai puncaknya kecuali orang-orang yang jujur. Permata yang berikutnya, yang keberapa saya sudah tidak ingat, yang ketujuh, yang juga hilang di sebagian penuntut ilmu di zaman sekarang adalah yang disebut dengan kerendahan hati atau tawadhu. Ada pepatah yang mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Selama-lamanya ilmu itu akan menjadi musuh bagi orang yang punya tinggi hati. Sebagaimana air itu tidak akan pernah naik dengan sendirinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Secara alami air itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu alaminya. Sebagaimana pula ilmu itu akan turun secara alami kepada orang yang rendah hati, bukan kepada yang tinggi hati. Kita dapati di zaman sekarang sebagian penuntut ilmu
Nah ini contoh-contoh. Ada yang orang disebut dengan Abu Shibr. Abu Shibr itu artinya orang yang ilmunya segala sesuatunya itu serba sejengkal. Bahasa Arabnya sejengkal, ilmu nahwunya sejengkal, ilmu fikihnya sejengkal, akidahnya sejengkal, tajwidnya sejengkal. Lalu kemudian mau mengajar. Bukan nggak boleh. Mungkin pada tahap-tahap tertentu Anda bisa mengajar dengan keterbatasan ilmu Anda. Masalahnya adalah kalau kemudian mengangkat diri terlalu tinggi. Kadang-kadang ini seperti burung terbang terlalu tinggi, nggak bisa balik lagi. Ada sebagian orang dengan ilmu yang sangat terbatas bikin pamflet sendiri, tulis namanya sendiri, Ustadz Fulan Al-Hafiz, padahal belum habis, lulus pun belum. Banyak kasus di pondok, bahkan dikeluarkan dari pondok. Ya. Ada lagi yang disebut dengan at-tasaddur qabla ta'ahul. Orang yang suka tampil padahal belum ahli. Tiba-tiba kesana kemari khotib Jumat, khotib salat Id. Padahal ya mohon maaf, meskipun ini pada sebagian daerah itu tidak dipersyaratkan. Seperti standar untuk bikin kajian besar, ya harusnya bisa baca kitab, harusnya. Idealnya maksud saya. Untuk bikin pengajian besar, ngisi tabligh akbar, daurah dan lain-lain, idealnya bisa baca kitab. Adapun untuk mengisi majelis kecil, kajian keluarga, kajian tertentu, kajian keluarganya dia sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau dia belum bisa baca kitab. Nah masalahnya ini bikin pamflet, bikin channel, bikin ini, bikin itu untuk dirinya sendiri, padahal belum ta'ahul, belum pada taraf yang dia ahli di satu bidang. Ada lagi yang namanya tanammur, yaitu tipikal-tipikal orang yang suka mengkaji satu ilmu pada bidang tertentu sedikit saja. Misalnya dia tidak menguasai muamalah. Orang ini bukan orang yang tipikal yang menguasai muamalah seperti model misalnya Ustaz Erwandi dan lain-lain. Tapi dia tahu sebagian masalah. Seperti misalnya masalah ribanya GoPay misalnya, atau maaf bukan GoPay, ada ikhtilaf ya. Misalnya ribanya aplikasi ada Kami. Dia kaji, dia baca, dia dengarin penjelasan ustaz-ustaz, sudah dihafalnya, kemana-mana ngomongnya itu terus, supaya orang mengira dia ahli di bidang muamalah. Padahal yang dia ketahui cuma masalah itu saja. Particular, apa namanya bahasa Inggrisnya itu, hanya masalah spesifik yang itu saja. Nah ini kadang-kadang kita dapati. Ini saya nanti kalau pulang ada satu yang harus saya tegur, ada ummahat gitu. Ikut kelas bahasa Arab saya, setiap saya tanya pasti nggak bisa. Tapi tiba-tiba sekarang bikin pamflet, jadi ustazah, bikin daurah. Saya sudah tegur, saya bilang saya nggak setuju. Saya tahu persis keilmuan antum. Siapa tahu dia nonton. Siapa tahu dia nonton nggak apa-apa. Saya tahu persis ketika saya dulu ngajar muyassar, ilmu nahwu yang dasar. Setiap kali saya ngasih, istri saya bilang mesti dia natap ke saya, terus nanya apa jawabannya. Sekarang jadi ustazah bikin daurah. Ini namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Terlalu cepat tampil sebelum adanya keahlian. Dan kita dapati qadarullah, sebagian penuntut ini mungkin karena meluasnya dakwah di zaman sekarang, kita dapati memang ada sebagian ustaz-ustaz yang sebenarnya mungkin dilabeli ustaz oleh orang-orang awam, padahal belum ta'ahul. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti Anda tidak boleh berdakwah pada lingkup terbatas. Seperti berdakwah di keluarga sendiri, enggak apa-apa. Dakwah pada lingkup kecil ke teman-teman, enggak apa-apa. Maksud saya gini, untuk yang bikin daurah besar, tabligh akbar, ngisi kajian, buka kitab, itu yang harusnya jadi tanda tanya untuk diri Anda sendiri. Cukupkah keilmuan saya? Karena sebagian perpecahan dakwah di sebagian tempat itu terjadinya adalah salah satunya kehadiran dai yang belum cukup keilmuannya. Kemudian membuat fatwa, yang fatwa ini nyeleneh.
tapi qadarullah disukai masyarakat. Akhirnya yang mau meluruskan jadi nggak enak, soalnya dia disukai masyarakat, padahal fatwanya nyeleneh. Nah, akhirnya masyarakat, oh itu gurunya iri, itu hasad sama yang ini. Padahal bukan soal hasadnya. Masalahnya adalah ini belum cukup keilmuannya, bikin fatwa yang aneh-aneh. Suara saya kedengaran dengan jelas? Lanjut yang ke tinggal 8 menit, yang ke berapa sekarang? Yang ke 8. Gila baca. Saya kira ustadz-ustadz dari zaman dahulu, mereka kalau salah satu tadi yang disebutkan Ustadz Hasan, thariqatu tahsilil ilm, di antara tata cara untuk bisa mendapatkan ilmu, kata beliau tadi apa? Qiraah, membaca. Masalahnya sekarang kita ini kebanyakan baca HP. Bahkan pesan yang sudah dibaca, dibuka lagi, dibaca lagi. Padahal tadi sudah dibaca, sudah di-reply, sudah dijawab. Habis itu tutup HP. Nggak ada kerjaan, buka lagi HP-nya, membaca yang tadi sudah dibaca dan jawabannya lagi. Buat apa? Akhirnya kita kehabisan waktu hanya untuk membaca sesuatu yang sudah terbaca. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak pesan dari Allah untuk kita. Tapi banyak yang belum kita baca pesannya. Pesan di dalam WA yang sudah dibaca dari tadi, dibaca lagi. Kalau kita mungkin di zaman dahulu, ya, seperti Ustaz Asas nih, kita lihat bawa buku. Mungkin orang-orang penuntut ilmu di zaman dahulu, kemana-mana ada tas, di dalam tasnya ada buku. Kalau kita sekarang jarang ada yang buku. Bahkan penjual buku berkata, sekarang jualan kami itu nggak laku. Soalnya orang sekarang nggak suka baca buku. Kata ustadz, kalau mau nerbitkan buku, mendingan buku yang ada kajiannya aja. Karena sekarang ini orang nggak suka baca. Nah, gitu. Lanjut, yang ke berapa? Yang ke-9 adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Saya langsung saja. Mungkin banyak orang kalau ngopi dengan temannya panjang waktu. Di sini ada kopi-kopi. Banyak ya, menjamur. Kalau ngopi 2 jam, 3 jam sampai jam 12 malam, ditelepon istrinya baru pulang. Tapi kalau kajian setengah jam, aduh, gitu. Ya. Nah, lanjut. Yang ke-10, yang juga permata yang hilang dari penuntut ilmu di zaman sekarang adalah bagaimana menyaring teman dan guru. Berteman dengan semua orang, sampai-sampai teman yang sebenarnya juga kurang baik, teman juga. Dan berguru kepada sembarang guru, sampai-sampai guru yang sebenarnya belum layak jadi guru diambil juga ilmunya, padahal ya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ke-11, cukup dah, capek sudah. Coba teman-teman sebutkan, ada 10 permata yang hilang dari penuntut. 1, tata krama dalam majelis. 2, penghormatan kepada guru. 3, kesantunan dalam bertanya. 4, menuntut ilmu dengan proses yang bertahap. Yang 5, muru'ah dan iffah, yaitu wibawa dan menjaga diri dari hal-hal yang jelek, seperti suka minta-minta, suka ngutang-ngutang, dan suka berhubungan dengan lawan jenis tanpa batas. Terus ini yang keenam, jujur dan amanah ilmiah. Seperti tadi saya mengatakan, ada sebagian orang bergelar dengan yang bukan gelarnya. Atau amanah ilmiah, yaitu menyandarkan ilmu pada yang bukan ilmunya. Bukan bukunya, cuman copy paste lalu kemudian dijadikan buku. Bukan tulisannya, hilangkan nama penulisnya, masukkan namanya. Selanjutnya, kerendahan hati. Seperti kerendahan hati untuk tidak terbang dulu sebelum sayapnya kuat. Kemudian gila baca. Kemudian manajemen waktu. Mungkin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mungkin dari 10 yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, paling tidak mungkin ada 5 yang bisa diperbaiki.
Kita mungkin masing-masing ini dalam pengamalan ilmu itu ada kekurangan. Kalau tidak bisa memperbaiki 10-10-nya, ya paling tidak perbaiki 5 di antara. Terutama hal-hal yang nanti akan dampaknya besar. Seperti soal lawan jenis tadi. Kalau kita tidak jaga di zaman tidak jaga diri di zaman sekarang, khawatirnya kita jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 3 menit. Mungkin Ustaz Aziz bisa 3. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu 3 menit. Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara mengambil guru atau bagaimana cara kita memfilter guru? Filter yang mungkin paling mudah adalah rekomendasi dari guru yang sudah diakui sebelumnya. Karena orang di zaman sekarang mungkin dengan mudahnya menjadikan dirinya sebagai guru, menamakan dirinya jadi ustaz. Ada ikhwan saya kenal tidak bisa bahasa Arab. Saya tahu persis karena waktu itu dia mencoba berbahasa Arab sama saya. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah. Saya jawab balik, kaifahal? Alhamdulillah katanya kan. Saya jawab, aina taskun? Hah? Aina taskun? Kamu tinggal di mana? Langsung berhenti. Enggak ada jawaban. Jadi saya bilang, oh berarti bahasa Arab itu kurang. Tapi antum di mana-mana dipanggil Ustaz. Konon ada yang kakak saya mengatakan, saya pernah panggil dia akhi, nggak noleh dia. Begitu dipanggil Ustaz, apa katanya? Langsung noleh, ya kan? Mudah di zaman sekarang mengustadkan diri. Mungkin salah satu yang paling mudah, kalau gurunya memberikan rekomendasi bahwa ini bisa mengajar. Ada rekomendasi yang lain seperti ijazah. Apalagi kalau dia LCMA, doktor. Meskipun itu bukan satu-satunya standar. Karena berapa banyak yang lulusan pondok tapi tak kalah keilmuannya dari yang LC. Berapa banyak yang lulusan dari mulazamah dengan para masyayikh, secara keilmuan dan secara penyampaian lebih mumpuni daripada yang LC banyak. Maka yang paling aman itu adalah rekomendasi dari guru yang sudah diakui sebelumnya. Begitu. Baru kemudian gelar. Lalu kemudian kemampuan. Seperti kemampuan membaca kitab, mengerti usul. Kalau menjelaskan fikih itu ada dalil dan ada ini kaidah tata cara istinbat hukum. Begitu. Allah. Masih ada 1 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya, maka mungkin jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mungkin sejujurnya saya tidak terlalu fokus karena begitu banyak suara yang mungkin saya tidak terlalu terbiasa. Di tempat kami di Balikpapan sangat mudah untuk dikendalikan, tapi mungkin ini ada banyak gangguan yang membuat tidak terlalu konsentrasi. Tapi ya nggak apa-apa. Semoga suatu saat nanti kita bisa bermajelis ilmu lagi. Tapi ya saya biasanya kalau satu daerah datang itu baru datang lagi, kalaupun diundang lagi paling cepat 5 tahun. Paling cepat 5 tahun. Ya tapi ya semoga nanti kawan-kawan kita ketemu lagi insyaallah. Saya mohon pamit, mohon doanya agar bisa selamat sampai pulang lagi. Dan malam ini nanti setelah sholat isya langsung ke Surabaya karena ada kajian besok pagi, duet juga dengan Ustaz Syarif Baswedan sama kajian muslimah. Setelah itu pulang ke Balikpapan. Jazakumullah khairan teman-teman yang dirahmati Allah, terutama para ikhwan yang sudah mendengarkan kajian kita pada hari ini dengan baik. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.